Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prika Unari Listik Hawa dari Prodi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya akan presentasikan di pertemuan 8 yang berjudul Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran dari PUEBI ini yaitu memahami sejarah ejaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, mengaplikasikan penggunaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dalam kegiatan sehari-hari. Sejarah ejaan Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi adalah mempunyai tujuan untuk penyempurnaan. Dalam language planning, proses ini dikenal dengan istilah elaborasi, yaitu pembuatan aturan-aturan kaidah kebahasaan, seperti dalam kaidah penulisan. Perkembangan ejaan di Indonesia ini diawali dengan ejaan Van Ophuijsen yang dipergunakan sejak tahun 1901 hingga bulan Maret tahun 1947. Ejaan ini dibuat dalam kitab logat Melayu. Ejaan ini berperan aktif serta cukup berjasa dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Selanjutnya, ejaan Republik Indonesia merupakan hasil penyederhanaan daripada ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 1947. Ejaan ini menghasilkan huruf-huruf yang disederhanakan berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Kemudian, ejaan selanjutnya yaitu ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Ejaan ini merupakan suatu hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959. Bentuk perumusan ejaan Melindo merupakan bentuk penyempurnaan dari ejaan sebelumnya. Tetapi, ejaan Melindo ini belum sempat dipergunakan, karena pada masa itu terjadi konfrontasi antara negara kita dengan pihak Malaysia. Ejaan ini adalah ejaan baru atau ejaan LDK. Ejaan baru pada dasarnya yang merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirilis oleh panitia. Ejaan Malindo dan setelahnya ada ejaan yang disebut dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dengan penyederhanaan dan penyempurnaan dari ejaan Swansea atau ejaan Republik yang dipakai sejak bulan Maret 1947. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1972 sampai dengan 2015. Ejaan ini merupakan ejaan yang paling lama dipakai dan juga mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia. Dan ejaan yang terakhir itu yaitu ejaan bahasa Indonesia atau EBI. EBI ini resmi berlaku sampai dengan ejaan bahasa dari bahasa Indonesia pada tahun 2015. Latar belakang ini diresmikan ejaan baru adalah karena perkembangan Indonesia, karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan EYD terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Selanjutnya, kami akan memahami bagaimana cara pemakaian huruf kapital dan miring, bagaimana penulisan kata, kata ganti, kata depan, kata turunan, bentuk ulang. Bagaimana caranya membaca tanda baca. Yang keempat, bagaimana cara menulis imbuhan. Nah, pemakaian huruf ini yaitu dengan huruf kapital. Yang pertama, fungsinya itu dapat dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, apa maksudnya? Yang kedua, dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Contoh, Amir Hamzah. Yang ketiga, dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh, adik bertanya, kapan kita pulang? Yang keempat, dipakai sebagai huruf pertama nama agama, kitab, dan Tuhan. Contoh, Allah, Islam, Kristen, Alkitab, dan lain-lain. Yang kelima, dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan dan juga keturunan. Contoh, Prika Unari, SGZ, dan Sultan Hasanuddin. Yang keenam,
dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Contoh, Profesor Supomo. Yang ketujuh, dipakai sebagai huruf pertama nama, suku, dan bahasa. Bangsa. Contoh, bangsa Indonesia. Yang kedelapan, dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, dan hari. Contoh, tahun Hijriah dan hari Kamis. Yang kesembilan, dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contoh, Tangerang. Yang kesepuluh, dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam negara, lembaga, organisasi, dan lain-lain. Contoh, Republik Indonesia. Yang kesebelas, dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, makalah, dan lain-lain. Contoh, dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. Yang ke-12, dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contoh, SH untuk gelar sarjana hukum, SGZ untuk gelar sarjana gizi. Yang ke-13, dipakai sebagai huruf pertama kata pertama penunjuk kekerabatan seperti bapak, ibu, dan lain-lain. Contoh, Dendi bertanya, itu apa, Bu? Untuk pemakaian huruf, huruf miring. Yang pertama dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar, daftar pustaka, dan lain-lain. Contoh, berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Yang kedua, dipakai untuk menegaskan huruf bagian kata kelompok dalam kalimat. Contoh, huruf terakhir kata abad adalah D. Yang ketiga, digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing, yaitu contohnya nama ilmiah, buah manggis ialah Garcinia mangostana. Yang kedua, huruf tebal. Dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contoh, huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam EBI. Yang kedua, dipakai untuk menegaskan judul buku, bab, atau subbab. Contoh, 1.1 latar belakang dan masalah. Penulisan kata. Kata ganti. Kata ganti itu ku dan kau ditulis dalam serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Yang kedua, kata depan. Kata depan ini seperti di, ke, dan dari. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Di mana dia sekarang? Yang ketiga, kata turunan. Kata turunan ialah kata dasar yang mendapat imbuhan baik berupa awalan, sisipan, atau akhiran, maupun gabungan kata, misalnya berlibur, imbuhannya ber ditambah kata dasar libur. Sinari, kata dasar sinar ditambah kata imbuhan i. Pemakaian tanda baca. Tanda titik yaitu dipakai pada akhir kalimat pertanyaan. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana. Yang kedua, dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtiar atau daftar. Misalnya, kedudukan. Yang ketiga, dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, detik yang menunjukkan waktu. Misalnya, pukul 1.35.20 atau pukul 1:35 20 detik. Yang keempat, di dalam daftar pustaka, di antara nama penulis, tahun, judul, dan tempat terbit, yaitu contohnya Molino Antom M. 1989, Kembara Bahasa Jakarta Gramedia. Yang kelima, dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan atau jumlah, misalnya Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Yang kedua, dipakai sebelum kata penghubung. Seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Misalnya, ini bukan milik saya, melainkan ini milik ayah saya. Yang ketiga, dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induknya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Pemakaian tanda baca. Yang keempat, fungsinya dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Karena itu, jadi dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan lain-lain.
Misalnya, anak itu memang rajin membaca sejak kecil. Jadi, wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Yang kelima, dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru. Oh, ya, ah, atau hai, dan kata sapaan. Misalnya, oh begitu. Yang keenam, dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian dalam kalimat. Yang ketujuh, dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Yang kedelapan, dipakai antara nama orang dan singkatan gelar akademis. Misalnya, Siti Aminah SHMH. Yang kesembilan, dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah angka. Misalnya 12,5 M atau 27,3 kg dan lain-lain. Yang ke-10, dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengikuti latihan paduan suara. Yang kedua, tanda titik dua, yaitu yang dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti dengan penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga seperti kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, dipakai jika perincian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi. Yang ketiga, dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, ketua, Ahmad, Wijaya, dan lain-lain. Yang keempat, dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku, misalnya, bawa koper ini, nak, dan lain-lain. Pemakaian tanda baca, tanda pisah. Yang pertama, dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai. Yang kedua, dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau yang lain. Misalnya, Soekarno-Hatta, Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, dipakai antara hubungan dua bilangan tanggal atau tempat. Contoh, 2010 hingga 2014. Tanda petik. Dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan tertulis lainnya. Misalnya, merdeka atau mati. Serung Bung Tomo dalam pidatonya. Yang kedua, dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, bab, buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, sajak pahlawanku terdapat dalam halaman 125 buku itu. Yang ketiga, dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, tanya dia, kau dengar bunyi kering-kering tadi? Yang terakhir, penulisan imbuhan. Imbuhan itu ada di awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis dalam serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya, berjalan, berkelanjutan, mempermudah, gemetar, lukisan, kemauan, perbaikan. Yang kedua, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya, adibusana, infrastruktur, mancanegara, paripurna, narapidana, musaji, telewicara, transmigrasi, ultra modern. Baik, hanya ini yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.